Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Sekarang maju pimpin doa. Ibu guru, teman-teman, kalau kita menyiapkan hati waktu kita melakukan dalam doa. Berdoa sesuai kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Ya, Ustaz. Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan absen. Jesse, Hadir, Ibu. Rizka, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. Tilo, Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan itu peserta didik mampu mengevaluasi unsur-unsur tarian dan hubungannya dengan makna budaya secara tepat dan kritis. Sebelum itu, oke anak-anak, kita akan menonton video ya. Ya, Bu. Ya, terdiri berbagai macam suku yang terdapat di budaya Indonesia, misalkan budaya Merapi. Disimak ya videonya. Ya, Ibu. Masing-masing daerah memiliki jenis tarian yang berbeda dengan budayanya sendiri. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ciri khas tari dari daerah Timur, Jawa Barat, dan Bali? Mari kita belajar bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Akademi Al-Husnaya Jalan bersama Cileka. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi tari daerah sesuai materi SPDB kelas 4 tema 8 seperti 2. Sesuai kita tahu, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Dan keunikan tari daerah terlihat dari unsur tari. 3. Di mana gerakan tari merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lainnya adalah karena katanya dirinya dari properti dan tari. Videonya saling kecap. Dari balik. Ibu dan Tari adalah serangkaian gerakan benda dari anggota tubuh yang lain. Perjalanan sejarah yang cukup lama, khususnya terperinci dari tari Gambiong dari Jawa Tengah. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari garapan batu, sering disebut juga tari modern. Contohnya tari Manokwari, tari musik, dan tari Garuda Wisnu dan lain-lain. Dengan tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Berikut adalah beberapa tarian daerah Indonesia dengan keunikannya masing-masing. 1. Tarian daerah Jawa Timur. Tari daerah Jawa Timur memiliki ciri-ciri gerakan sebagai berikut. 1. Gerakan kaki patah. 2. Memberi gerakan gerak esok. 3. Angkat kaki menapak kuat. 4. Pandangan mata tajam dan di bawah. 2. Tarian daerah Jawa Barat. Tari daerah Jawa Barat identik atau sama dengan Sunda.
tari untuk menari putri dengan seperti biasa. Sudah timbul dan kontrol dahulu menjadi daya pembuat. Tidak ada benar. Sedangkan gerak yang dikerjakan menarik putra banyak mengambil gerakan penyakilan. Oke, anak-anak dari video tadi, anak-anak bisa menyimpulkan apa itu unsur tari Nusantara? Bisa Ibu, tari Nusantara itu adalah tari yang beraneka ragam. Terus di setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri, dari raut wajahnya, dari cara pergerakannya, dari pakaian, pokoknya busana sampai tata riasnya itu. Oke, baik. Nah, mengenal unsur tari Nusantara berarti mempelajari dan memahami berbagai komponen dasar yang membentuk tari-tari tradisional di Indonesia. Tari Nusantara memiliki keberagaman yang mempengaruhi budaya, adat, dan lingkungan tiap daerah. Untuk bisa memahami suatu tarian secara utuh, kita perlu mengenal unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur itu sebentar ya. Ya Bu. Nah, ini adalah unsur-unsur utama dalam tarian Nusantara. Yang pertama itu apa? Kedua, ekspresi, pola lantai, musiknya, seperti tari, busana, dan desa. Nah, itu adalah 7 unsur utama dalam tari Nusantara. Kita lanjut di contoh tarian. Ini adalah tarian dari Aceh. Tari saman. Yang kedua, tari piring dari Sumatera Barat. Yang berikutnya itu tari Kerak dari Bali. Yang berikut Tari Selvi dari Yogyakarta. Oke, kita lanjut di kombinasi gerakan Nusantara. Kombinasi gerak tari Nusantara. Merancang kombinasi gerak tari Nusantara berarti menyusun beberapa gerakan dasar dari berbagai tarian daerah Indonesia menjadi satu rangkaian gerak yang harmonis, indah, dan tetap mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Tujuan dari merancang kombinasi gerak adalah yang pertama mengembangkan kreativitas penari, yang kedua menggabungkan ciri khas dari beberapa daerah, yang ketiga melatih kelenturan, keseimbangan, dan ekspresi, yang keempat menciptakan bentuk tari baru tanpa meninggalkan unsur tradisi. Tugas buat anak siswa. Anak sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu ada explicating. Baik, Explicatingnya itu adalah tepuk motor. Gimana contohnya dulu? Tepuk motor. Ngeng ngeng. Pip pip. Ngeng. Kita mulai ya. Ya Bu. Tepuk motor. Ngeng ngeng. Pip pip. Ngeng. Oke, selamat untuk anak-anak. Ya Bu. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dibagi menjadi 2 kelompok, terus kalian itu di rumah ya. Ya Bu. Kelompok 1 ya Bu. Iya, kelompok 2 yang di belakang ya. Ya. Terusnya apa? Tugasnya nanti menyebut nama-nama tarian dan asalnya. Oke Bu. Nah, kita lanjut. Apakah anak-anak ada yang mau menyimpulkan? Jadi ya. Nadia Bu bisa. Saya Bu, tapi baca di depan. Boleh. Oke, kesimpulannya mengenal unsur tari Nusantara berarti memahami komponen utama yang membentuk sebuah tarian tradisional di Indonesia. Unsur-unsur tersebut meliputi wiraga atau gerak, wirama atau irama, wirasa atau penghayatan dan pola lantai, busana, dan rias, musik pengiring, serta properti tari. Dengan mengetahui setiap unsur ini, kita dapat lebih mudah memahami keindahan
Selain itu, pemahaman unsur tari membantu penari menampilkan tarian dengan lebih baik dan menjaga kelestarian budaya Nusantara. Oke, terima kasih kepada berikan atas. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Semuanya bangkit berdiri. Ya Ibu. Lagunya Aku Sea. Sama sei kokonao ya rabe sore toreri uleso kabirema bagi pase rafae aswarafa arafawi aswarafa Silakan dulu anak-anak. Ya Ibu. Nah, pembelajaran kita sampai di sini ya. Ya Ibu. Nah, tadi kan kita sudah mengawalinya dengan doa. Kita akhiri juga dengan doa. Oke, Desi. Ibu dan teman-teman sebelum kita pulang,